pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang kembali di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, Hidup Sehat. Bersama saya Intan Salmadina dan juga rekan saya Dr. Haika. Dr. Haika. Halo Intan, apa kabar? Baik dokter. Dokter ada pantun belum ya? Belum. Nah, tadi ya kita lihat tentang sel darah putih. Jadi manfaatnya untuk imunitas tubuh kita karena berperan dalam melawan penyakit, infeksi, bakteri, virus, dan sebagainya. Tapi selain darah putih ada juga nih yang lain. Darah apa dok? Darah muda. Oh, darah muda. Nah itu dia tuh. Nah, tapi kita nggak akan bahas darah muda nih ya, itu lain segmennya. Karena kita akan membahas darah tinggi, Intan. Oh. Nah, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana mengatasinya? Nah, sebelum kita ngebahasnya, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Serangan jantung, gagal ginjal, serta stroke. Hati-hati pemirsa, penyakit tersebut bisa muncul karena komplikasi akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama. Besarnya tekanan bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah dipompa ke jantung dan semakin sempit pembuluh darah, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2015, sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi ini terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Pola hidup sehat dianggap solusi untuk menurunkan risiko berbagai macam penyakit. Lalu bagaimanakah pola hidup agar terhindar dari hipertensi? Simak yuk jawabannya bersama dokter di studio. Nah, itu tadi ya, hipertensi bisa berdampak ke semua tubuh kita dan komplikasinya gagal jantung akibat hipertensi. Tapi kalau gagal cinta diakibatkan oleh darah muda. Itu biasanya dok ya? Betul. Nah ini seru banget ya, karena kita sudah kedatangan Dr. Pringgo Dikdo, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Halo, baik, kabar baik. Pagi dokter. Iya. Sehat Dok, ya dok? Ya. Kita mau ngebahas tentang bagaimana cara menghindari dan mengatasi hipertensi dok. Ya. Ada fakta mitos pertama, jadi katanya dok ya, hindari hipertensi dengan membatasi konsumsi garam. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Ya, itu fakta ya. Fakta. Ya. Fakta. Memang hipertensi ini bisa kita cegah dengan mengurangi asupan garam. Karena garam ini bisa mempengaruhi tekanan dalam darah, di aliran darah. Jadi untuk kita supaya menghindari hipertensi dianjurkan asupan garam itu kurang dari 5 gram per hari. Kurang dari 5 gram per hari atau kurang dari 1 sendok teh per hari. Ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Ya. Jadi asupan yang asin-asin itu harus dihindari supaya hipertensi bisa terhindari. Dan juga pasien-pasien yang udah menderita hipertensi juga harus mengurangi asupan garam supaya bisa terkontrol, tekanan darahnya terkendali, tidak hanya bergantung kepada obat-obatan saja. Jadi batasannya kurang dari 1 sendok teh, dok ya? Ya, termasuk yang di dalam masakan atau dari lain juga, dok? Ya, itu totalnya. Totalnya sehari ya? Ya, total sehari. Oke. Jadi kurang lebih 3/4 ya dok ya? 3/4 sendok teh garam yang boleh dikonsumsi dalam 1 hari? Iya, 1 sendok teh tadi. Oh, 1 sendok teh masih boleh ya? Masih oke? 1 sendok teh, jadi banyak beberapa caranya itu jadi masaknya nggak pakai garam. Jadi 1 sendok tehnya itu disediakan di meja makan, jadi bisa ditambahkan gitu untuk yang menderita hipertensi. Demikian.
Baik. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan ya dokter. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Yang paling beredar nih dok, dan ini kayaknya berat untuk ditinggalkan. Karena ini semua orang rata-rata doyan, orang Indonesia terutama. Makan durian nih dokter. Ini katanya makan durian dapat menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu adalah mitos ya. Oh mitos? Ya. Yeay, jadi boleh ya dok? Ya, untuk hipertensi itu mitos ya, karena dia nggak mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan tekanan darah dalam tubuh ya. Tadi kan kita sebut garam ya, jadi di durian nggak ada garam ya, tidak terasa asin ya. Memang di durian itu banyak mengandung gula ya, kalori, jadi harus berbahaya bagi pasien-pasien yang menderita diabetes ya. Juga banyak mengandung kolesterol. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Tapi untuk hipertensi durian secara langsung tidak meningkatkan tekanan darah. Jadi mitos yang kalau menyebutkan durian itu meningkatkan tekanan darah. Oke. Kecuali kalau makan duriannya dicocol garam dok ya. Enak. Ya. Ya dok, ini kan sudah cukup lama happening dok ya. Bahwa sekarang itu sudah cukup banyak kopi-kopi kekinian. Dan penggemarnya juga anak-anak nih dok. Nah, ada yang mengatakan dok ya, kalau konsumsi kopi dapat menyebabkan hipertensi. Tapi jangan dijawab dulu dok, karena kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.